Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli jami'il ulama min syuhada wa shalihin, khususan ila musannif kitab at-targhib wa tarhib. Afanallahu bihi. Fi dari Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin terakhir kita sudah membahas soal Kitabut Thaharah tentang bersuci, baik itu wudu, kemudian istinja, dan sebagian tentang mandi junub walaupun sekilas. Kita masuk ke bab berikutnya tentang Kitabus Shalah, bab yang menjelaskan tentang salat. At-targhib fi shalat wa tarhibu min tarkiha. At-targhib utawi iki iku yang memberikan kabar gembira, sing nyeneng-nyenengno fi sholati, tentang salat. Wa tarhibu min tarki, wa tarhib min tarkiha, lan yang meden-medeni, kabar buruk bagi orang yang meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat yang pertama yang dikutip tentang Kitabus Shalah pada kitab ini adalah firman Allah, inna salata stuhuni salat kanat ono apa salat 'alal mu'minina ing atase wong mukmin itu kitaban mawquta, ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan salat itu wajib bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, dan waktu-waktunya, waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan. Kalau waktunya subuh, ya waktu-waktu sekarang ini. Gak bisa kreatif, wah subuhnya jam 9 gak iso kreatif gitu. Salat zuhur ya jam-jam segitu itu, sholat asar ya jam-jam segitu itu, yang seperti kita tahu. Kalau ijtihadnya orang awam kan wis pokoknya lek radio sudah punya adzan ya adzan gitu nggih. Itu kalau orang awam seperti kita-kita ini. Jadi tidak boleh kreatif. Kalau keluar dari waktunya, subuh jam 8 misalkan, bagaimana hukumnya? Zuhur jam 4 sore, ya apa hukumnya? Dilihat-lihat dulu, Pak. Nanti ini pembahasan tentang sholat qadha. Ini penting juga. Apa hukumnya kita mengqadha sholat? Qadha niku membayar sholat yang telah kita tinggalkan. Dibagi dulu. Kalau qadha sholatnya itu disebabkan karena karena lupa atau karena ketiduran, semua ulama sepakat mengatakan wajib qadha. Pertama karena lupa, kedua karena ketiduran. Ini dalam hadis dikatakan, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa terhadap satu sholat, au nama anha, atau ketiduran, fakaffaratuha ayyusolliha idza dzakaraha, maka kafarat itu menebusnya itu adalah ayyusolliha idza dzakaraha, yaitu kamu harus sholat ketika ingat. Jenengan tidur habis sahur terus ketiduran, bangun jam 8, maka ketika ingat langsung qadha, wajib Pak hukumnya. Ulama semua sepakat kalau alasannya karena ketiduran atau karena lupa, wajib qadha. Walaupun sholat subuhnya misalkan jam 9 baru bangun, ya. Semua ulama sepakat mengatakan seperti itu. Tapi kalau alasannya kalau alasannya sholatnya itu ditinggalkan karena sengaja, kalau tadi karena lupa atau karena ketiduran. Nah ini ada orang yang sengaja nggak sholat. Bagaimana hukum mengqadhanya? Ikhtilaf, ada perbedaan ulama. Yang pertama, ini madhab Zahiriyah, Abu Dawud al-Zahiri. Salah satu yang paling terkenal namanya
ulama Ibnu Hazm. Dia mengatakan apa? Tidak boleh. Ini Ibnu Hazm. Untung kita gak ikut yang ini. Jadi tidak sah mengqadha salat kalau menurut ulama ini. Kenapa gak mengqadha salat? Karena Ibnu Hazm menghukumi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu kafir. Katanya Ibnu Hazm. Jadi yang pernah sengaja meninggalkan sholat, benar-benar sengaja gak meninggalkan sholat, maka katanya Ibnu Hazm dia kafir. Karena sudah kafir, maka tidak wajib mengqadha sholat. Nah, itu Ibnu Hazm. Nah, kita orang Semamijaya, orang Indonesia tidak ikut pendapat yang ini. Repot kalau nanti murtad lah, repot dihukumi murtad. Yang kedua, jumhur ulama, bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' ulama. Madhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semuanya mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat dia tetap wajib mengqadha. Ya. Walaupun dia lupa, walaupun bukan karena lupa atau bukan sengaja, dia sengaja mau meninggalkan sholat. Sudah azan subuh dia sengaja nanti akhirnya jam 11 atau sudah jam 4 baru ingat jam 4 sore baru ingat gak sholat subuh, dia tetap wajib mengqadha plus masih dosa mengqadha. Jadi wajib tetap mengqadha. Nah, kenapa kok alasannya apa? Alasannya orang yang tadi Ibnu Hazm misalkan, kenapa kok tidak wajib sholat qadha bagi orang itu? Ya karena dalilnya ini, kok sudah dikasih tahu waktunya sudah ditetapkan kok. Nah, beliau mengatakan logikanya sama. Ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya, yaitu bulan Dzulhijjah. Gak boleh kreatif katanya Ibnu Hazm. Gak boleh, saya mau haji bulan Syawal, gak boleh. Sama seperti ini katanya Ibnu Hazm. Kita tidak ikut yang mendapat itu. Nah, kalau yang ikut yang wajib mengqadha seperti kita, madhab Syafi'i, mau sengaja, mau lupa, mau itu tetap wajib mengqadha. Dalilnya ada banyak. Misalkan kalau dalam syariah itu ada istilahnya dalalatul mantuq atau ada dalalatul mantuq dan mafhum. Kalimatnya hadis tadi itu, barang siapa yang lupa atau karena dia ketiduran, maka kafaratnya adalah mengqadha salat. Kalimatnya memang tidak menyebutkan kalau sengaja, tetapi mafhumnya, pemahamannya tetap sama seperti begini, Pak. Ini namanya qiyas jali. Jadi kan kita sumber rujukan umat Islam itu ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu analogi. Nah, katanya para ulama 4 itu ini termasuk qiyas jali, analogi. Jadi qiyas itu ada banyak, Pak. Ada qiyas aulawi, ada qiyas jali. Logikanya sama seperti ini. Kalau orang ditanya, apa hukumnya memukul orang tua? Kita tahu pasti haram. Dalilnya mana? Ya dicari di Al-Quran nggak ada. Yang ada dalilnya cuma fala taqul lahuma uf. Jangan mengatakan kepada orang tuamu uf, ah. Maka logikanya, analoginya mengatakan ah saja ke orang tua tidak boleh, apalagi memukul. Sama seperti ini. Analoginya meninggalkan sholat karena dia lupa atau ketiduran dalam hadis saja wajib dia mengqadha, apalagi sengaja. Walaupun tidak disebutkan di situ, sama seperti tadi, walaupun tidak disebutkan memukul orang tua, walaupun di sini tidak disebutkan dalilnya meninggalkan sholat karena lupa, tapi mafhumnya, dalalatul mafhumnya, pemahamannya termasuk. Nah, jadi kita wajib mengqadha sholat walaupun sengaja, tapi plus masih dosa, jadi banyak-banyak istighfar. Jadi itu. Kemudian kapan kita mau mengqadha sholat? Wajib, Pak. Mengqadha sholat itu waktunya terserah. Kita misalkan seminggu yang lalu, misalkan contoh ini ya, pernah tidak sholat zuhur. Mengqadhanya kapan? Terserah. Mau waktu siang atau waktu maupun malam tidak masalah. Semua ulama sepakat seperti itu.
Jenengan pernah meninggalkan sholat subuh, entah itu karena sengaja, karena lupa dan sebagainya, mengkodoknya habis isya, boten apa-apa. Pokoknya wajib. Jadi Rasulullah SAW juga pernah mengkodok sholat. Suatu saat Rasulullah itu jalan-jalan sama para sahabat, ngantuknya luar biasa malam-malam itu. Akhirnya semuanya istirahat dulu, termasuk Rasulullah SAW mau istirahat. Sahabat Bilal itu dipeseni Rasulullah, kamu giliran ya, kamu jangan tidur, nanti kalau sudah subuh bangunkan. Siap ya Rasulullah. Ya namanya manusia, sahabat Bilal ternyata keturun pisan. Nah, ketika bangun ya sudah ada matahari, sudah ngintip. Akhirnya dibangunkan. Akhirnya ya semua Rasulullah dan para sahabat yang ada di situ langsung mengambil air wudhu, walaupun sudah pagi nih, sudah masuk waktu duha. Kemudian Rasulullah sholat berjamaah. Pernah juga terjadi Rasulullah tidak sholat langsung 4 waktu, Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya. Pernah. Kapan itu? Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang perang Khandaq. Jadi dulu Rasulullah itu orang-orang Islam di Madinah pernah diserang perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Jadi Madinah itu dikelilingi, ini atas idenya sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab, orang Persia. Nah, karena dia tahu ini mau diserang, kemudian dia menggunakan teknologi yang sudah ada di Persia. Caranya gimana? Kota Madinah itu di sekelilingnya dibuat parit, jeglokan gitu yang besar, dikelilingi, sehingga orang-orang Quraisy ketika itu nggak bisa masuk. Orang-orang Islam menyerangnya dari kota Madinah. Itu saking hebatnya perangnya, gak istirahat sampai zuhur, asar, maghrib, isya itu gak bisa sholat Rasulullah. Nah, akhirnya ketika sudah malam baru Rasulullah SAW mengkodok 4 sholat itu langsung urut zuhur, habis salam asar, habis salam maghrib, habis salam isya. Jadi Rasulullah pun pernah mengkodok sholat. Nah, tapi itu kan memang ada uzur syar'inya, lagi perang. Kan nggak mungkin lagi perang. Saya waktu ini sholat bicim, istirahat dulu ya, tak sholat dulu, nggak bisa kayak gitu. Beda kalau orkesan kan bukan uzur syar'i. Mandek dulu, berhenti dulu, aku jangan joget dulu, sholat sih, nggak boleh, jogetnya bermasalah. Jadi itu ya, Terus bagaimana permasalahannya misalkan? Kan tadi sudah dijelaskan, sholat itu, kodok itu terserah waktunya, mau subuh, mau dikodok habis maghrib dan sebagainya nggak masalah. Caranya bagaimana? Kan maghrib, isya, subuh itu kan bacanya dijahar gitu. Suaranya dikeraskan. Kalau zuhur, asar disirri, nggak bersuara. Bagaimana? Ini terjadi ikhtilaf lagi. Maliki, Hanafi, Hambali. Katanya mereka kalau mengkodok sholat, ikut waktu kodok. Ikut waktu asalnya. Jadi kalau seumpama sholat zuhur kan sirri, dia mengkodoknya waktu maghrib, habis maghrib. Maka katanya Imam Maliki, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dia ikut waktu asar, maka disirri juga. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, ikut waktu kodoknya. Habis maghrib atau habis isya, kita mau mengkodok sholat zuhur, maka dijahar. Paham ya? Nah, kita mazhab yang Syafi'i, yang tadi itu dilupakan saja, timbangan saya bingung. Fokus ke mazhab Syafi'i. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaknya kamu sholat, bayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat insya Allah kita laksanakan. Zakat nanti sebelum Syawal, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nanti pembahasannya nanti kalau semua menangi kapan-kapan insya Allah. Nah, ini ada pertanyaan. Di awal ayat kan ada kalimat wa aqimus sholah, dirikan sholat. Kemudian kok ayat berikutnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini kalau pelajaran bahasa Indonesia misalkan ya, ini kan pemborosan kata. Wah, rukuk niku yang nggih bahasa salat
para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan warka'u ma'ar raki'in itu adalah jamaah lah. Jadi sholatlah kamu, bayarlah zakat, dan kamu sholat hendaknya berjamaah. Itu maksudnya warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jangan diselewengkan maknanya. Kadang dibuat dalil warka'u ma'ar raki'in itu merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Salah nih, nggih. Iku guyonane santri biasanya. Terakhir, ampun 15 menit. Apa hukumnya sholat berjamaah? Terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan fardu ain, sebagian madhab Hanafi. Gini, dibagi dulu. Kalau sholat Jumat, semua ulama sepakat mengatakan wajib fardu ain. Kalau sholat Jumat, semua ulama sepakat mengatakan fardu ain. Tapi kalau sholat fardu ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan ulama, pendapat para ulama. Sebagian mazhab Hanafi mengatakan fardu ain. Fardu ain itu setiap individu mau gak mau harus. Kalau gak jamaah dosa. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Kemudian itu termasuk Imam Nawawi menjelaskan itu di kitab Rawdatul Talibin. Tapi jangan diremehkan gitu. Pak wis ono sing jamaah, wis aku gak usah jamaah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya kalau memang gitu mau diapakan lagi. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ayat terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, 'anil fahsya' wal munkar, dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ini sering pertanyaan. Itu ada orang sholat tapi kok tetap maksiat? Kan sering ada pertanyaan kayak gitu. Ini orang rajin sholat tapi minum-minuman keras dan sebagainya. Katanya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jawabannya adalah berarti sholatnya bermasalah. Karena ayat ini mengatakan semacam logika, lek ono setrum berarti lampu nyala. Kalau gak nyala berarti masih bermasalah. Entah itu dari wudunya, ada yang tidak terbasuh, pokoknya ada masalah berarti. Atau rukun-rukunnya tidak, ada yang tidak dilakukan, atau syarat sahnya tidak dilakukan. Khalas gitu. Sudah, atau satu ayat lagi nih. Satu ayat lagi, nanggung, ini ayat pendek. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat wa sholatil wusta, dan salat wusta. Jadi jagalah salat-salat kalian itu, terutama salat fardu, wa sholatil wusta, dan salat wusta. Apa itu salat wusta? Ada yang menerjemahkan salat zuhur, karena terkait asbabun nuzulnya ayat ini. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar mengatakan yang dimaksud salatul wusta ini adalah salatnya hati. Jadi jagalah salat, hafidhus salat wa salatul wusta, dan salatnya hati. Artinya apa? Ketika kita salat, hatinya ikut juga salat. Jangan Allahu Akbar. Wih, mari ngene riyo ya rek aku kurang ono duit baju lebaran dan sebagainya. Itu hatinya tidak ikut sholat. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholatnya hatinya juga ikut sholat. Bagaimana hati supaya ikut sholat? Ikut resep dari Nabi. Apa resep dari Nabi? Ada yang namanya al-ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita ibadah, ketika kita sholat, maka ya, seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu sampai makom seolah-olah melihat Allah, maka fahamilah bahwa Allah itu melihat kamu. Jadi kita salat Allahu Akbar, hatinya ikut salat apa? Merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau diawasi oleh Allah, salatnya gak berani macam-macam. Sama seperti ketika kita dulu di sekolah, di kelas, kalau guru belum datang, wis rebut sakarepe dhewe lempar-lemparan. Begitu ada suaranya guru, aham, udah langsung pasang posisi yang baik. Sama seperti kita kerja di tempat kerja kita, di pabrik, di kantor.
Wah kalau nggak ada juragan kita, nggak ada bos kita, wis saya naik dewe, karo rokokan dan sebagainya. Tapi begitu ada bos kita, langsung seolah-olah menjadi apa karyawan yang baik hati, yang profesional dan sebagainya. Sama ketika kita sholat, merasa diawasi oleh Allah Taala, diperhatikan oleh Allah Taala sehingga hati kita juga ikut sholat. Halas, mungkin itu saja, sudah lebih dari 15 menit. Semoga ini yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kita agar kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah ala jami' usratina wa ala biladina Indonesia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.